Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Rustita dari Prodi Pendidikan Fisika. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang fikih aswaja perspektif 4 mazhab. Fikih merupakan ajaran Islam tentang hukum yang terdapat dalam Al-Quran sebagai dasar hukum yang diperjelaskan dengan hadis Nabi SAW. Mazhab fikih pengertiannya adalah tempat tujuan atau pemahaman hukum Islam. Mazhab sebagai aliran fikih ada 4 mazhab yang terkenal, yaitu 1. Mazhab Maliki, 2. Mazhab Syafi'i, 3. Mazhab Hambali, 4. Mazhab Hanafi. Mazhab Imam Maliki. Imam Maliki atau Malik bin Anas al-Ashaqi lahir di Madinah pada tanggal 93 Hijriah atau 712 Masehi. Konon, ia dikandung 12 bulan, bahkan riwayat lain selama 3 tahun. Dan sekitar 57 tahun lebih dari tua Imam Syafi'i, beliau adalah seorang ulama atau imam yang tekun mengumpulkan hadis dan menghafalkannya. Dasar-dasar pokok dari mazhab Maliki yaitu 1. Al-Quran, 2. Sunnah Rasul SAW yang dipandang sah, 3. Ijma' al-Madinah atau kadang penolakan hadis yang berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah, 4. Qiyas atau analogi atau membandingkan, 5. Istilah. Istilah fikih yaitu pendapat bahwa sesuatu adalah selain karena berfaedah, bijak untuk kepentingan dan keperluan umum. Mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Abu Abdullah Muhammad ibni Idris as-Syafi'i dilahirkan di Gaza, sebuah kampung di Asqalah, bagian selatan Palestina, pada tahun 150 Hijriah. Keturunan suku Quraisy, walaupun beliau dilahirkan di Gaza, tetap tumbuh dewasa kampung halaman di Mekah. Ayah ibunya datang ke sana untuk suatu keperluan dan tidak lama beliau lahir di situ. Beliau menjadi anak yatim sebab sejak kecil sebelum mereka kembali ke Mekah, ayahnya telah wafat di Gaza. Nama asli dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris, sedangkan bergelar Abu Abdillah. Kitab-kitab Imam Syafi'i antara lain 1. Ar-Risalah atau kitab usul fikih pertama. 2. Al-Um merupakan kitab besar ilmu fikih. 4. Asdifatul Hadis berisi tentang perisalah hadis-hadis Nabi SAW. 4. Al-Musnad berisikan sedang sanad Imam Syafi'i dalam periwayatan hadis-hadisnya. Dasar-dasar atau asas-asas pokok mazhab Syafi'i berpegang pada 1. Al-Quran, 2. Tafsir lahirnya Al-Quran selama tak adil, 2. Tafsir lahirnya Al-Quran selama tak ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan lahirnya. 3. Sunnah Nabi SAW. Sunnah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. 4. Ijma', hukum yang tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Keputusan diambil alim ulama dan atas kata sepakat atau diketahui ada perselisihan tentang sesuatu. Ijma' para sahabat Nabi yang tidak
Diketahui pula ada perselisihan tentang hal itu. 5. Qiyas atau ditolak dasar istihsan dan dasar istihla. Qiyas dan dalam arisalah dapat sebagai ijtihad apabila dalam ijma tidak juga ditemukan hukumnya. 6. Istidlal adalah suatu istilah fikih, yakni mencari atau menegakkan dalil daripada penetapan akan kesimpulan-kesimpulan atau dari seseorang yang mengatakan yang dipandang sebagai usul fikih. 7. Istishab atau suatu istilah fikih, yaitu mencari hubungan sambungan, berusaha menghubungkan sesuatu dari keadaan sebelumnya. Mazhab Imam Hambali. Aliran fikih Islam yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad ibnu Hambal bin Hilai, lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, tumbuh besar di kota dan wafat pada usia 77 tahun di hari Jumat Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Setelah menderita sakit selama beberapa minggu dan dimakam di Baghdad, di kota Baghdad, nama Hambali ia sandang dari nama datuknya. Sejak kecil dikenal dengan nama Ahmad bin Hambal. Ia belajar ilmu fikih kepada Al-Syafi'i dan mencurahkan dirinya terhadap sunnah dan menjadikan sebagai tokoh besar di zamannya. Kitab-kitab Imam Hambali antara lain Tafsir Al-Quran, An-Nasikh Al-Mansukh, Al-Muqaddam Al-Waqfar fil Quran, Al-Manasikul Kabir, Al-Illah, Al-Musnad yang berisi 40.000 hadis. Di Indonesia hanya dikenal Al-Musnad terdiri 6 jilid, Al-Wari'i dan As-Sholah. Dasar-dasar pokok mazhab Hambali berpegang pada 1. Al-Quran, 2. Hadis marfu', 3. Fatwa para sahabat dan fatwa sebab yang lebih dekat pada Al-Quran dan Sunnah di antara fatwa-fatwa yang berlawanan. 4. Hadis mursal dan hadis dhaif, ialah hadis yang derajatnya kurang daripada sahih. 5. Qiyas atau analogi atau membandingkan. Mazhab Imam Hanafi. Aliran fikih Islam dinisabkan kepada Ahmad ibn Hambal. Abu Abdillah Imam Abu Hanafah Nu'man ibnu Anib Al-Taimi. Ia diketurunkan Parsi, dilahirkan di Basrah tahun 699 Masehi dan berusia 70 tahun dan wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah di Kufah. Menurut versi Qadiriyah, ia wafat 350 Hijriah. Makamnya ada di Qizaron, Baghdad. Nama sebenarnya Nu'um, putra dari Tasbit bin Yudho bin Ma. Keturunan bahasa Ajam. Kata Hanaf dalam bahasa Arab berarti cenderung kepada agama yang benar. Karya tulis yang memuat pendapat yang disusun para muridnya antara lain Al-Mashhud, Al-Jum'u, Al-Akbir, Al-Sya'ru, Al-Sahir, Al-Ikbar, dan Al-Zizdah. Dasar-dasar pokok dari mazhab Hanafi berpegang pada
1. Al-Quran, 2. Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta peninggalan sahih yang telah masyhur di antara para ulama. 3. Fatwa para sahabat. 3. Qiyas. 5. Istihsan. Secara bahasa istihsan berarti menganggap baik sesuatu adalah hal satu cara menetapkan hukum di kalangan ahli usul fikih. Jadi, kesimpulannya yaitu mazhab adalah pokok pikiran dasar yang digunakan oleh Imam Mazhab dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Mazhab yang dapat bertahan adalah berkembang terus sampai sekarang serta banyak diikuti oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu 4, yaitu mazhab Hanafi, pendirinya Imam Hanifah; mazhab Maliki, pendirinya Imam Maliki; mazhab Syafi'i, pendirinya Imam Syafi'i; mazhab Hambali, pendiri Imam Ahmad bin Hambal. Sezaman dengan mereka dan peringat ilmu ijtihadnya sama seperti mereka, bahkan jauh lebih pandai dan lebih mengerti daripada mereka. Apabila setiap persoalan yang diambil mazhab dan diikutinya berkaitan dengan apa yang dilakukan, maka secara mutlak tidak diperkenankan bertekad kepada selain mazhab yang dianutnya dalam perkara tersebut. Namun, jika amal perbuatan tidak tergantung pada perkara yang telah ditentukan oleh mazhab yang dianut, maka tidak ada larangan untuk mereka mazhab lain. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.